Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Vitalia Sesa. Terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Iya, sama-sama. Terima kasih. Gimana? Sudah diundang lagi. Ada pengalaman mistis yang lain, yang terbaru, yang meninggalkan trauma, atau mungkin yang mau kamu ceritakan pada kami semua? Kalau untuk belakangan ini sih kayak mistis-mistis gitu sih belum ya. Cuma Jangan pengalaman. dong, mudah-mudahan. Ya jangan sampai. Karena Vita kan juga agak takut ya dengan hal-hal yang saya misalnya kalau Vita nonton bioskop horor gitu, pasti itu nggak mungkin begini, pasti kayak gini. Jadi emang agak takut lihat yang serem-serem. Oke. Cuma pengalaman pribadi Vita memang ada. Seperti apa? Itu waktu Vita sekolah di bangku SMP ya. Mhm. Di SMP dan sempat masuk koran juga yang kesurupan massal ya. Ada 24 anak atau 12 atau 24 deh. Udah lupa juga ya Vita ya. Dan salah satunya Vita termasuk. Yang kerasukan? Yes. Itu apa sih rasanya saat kerasukan itu? Rasanya tubuh tuh kayak mau pingsan. Kalau orang mau pingsan agak kuping berdengung gitu kan. Terus panas dingin gitu loh. Dingin, keluar keringet dingin. Kayak gitu. Mudah-mudahan malam hari ini dan kedepannya sih nggak pernah kerasukan lagi ya Vitalia Sesa ya. Amin. Kita akan jangan segera sampai. ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini adalah seorang pria yang mengaku nekat melakukan santet kepada mantan pacarnya sendiri. Dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Basit. Silakan. Selamat malam Mas Basit. Selamat malam. Apa pekerjaan Anda saat ini? Selama ini saya marketing. Baik, apa yang mau Mas Basit ceritakan pada kami? Pengalaman saya waktu saya masih bujangan, waktu saya belum menikah, itu saya mencintai seseorang yang sangat-sangat saya cintain. Dulu saya bilang itu cinta sejati saya lah. Oke. Saya harap itu cinta sejati saya. Nah, kemudian kita sudah berjalan lama, tiba-tiba saya tinggal kerja ke suatu daerah, daerah timur. Saya cuma dengar kabar dia katanya mau nikah. Saya tidak percaya waktu itu. Akhirnya saya kembali ke tempat saya dan ternyata memang benar dia menikah. Dari situ hati saya hancur. Akhirnya waktu itu saya pikirkan untuk datang ke orang pintar. Saya pengen dia mati perlahan. Anda yang mengirim laki-lakinya. Karena yang laki-laki itu sebenarnya tahu itu perempuan adalah kekasih saya. Jadi Anda minta bantuan orang untuk mengirim santet? Iya, seperti itu. Sorry, itu kekasih siapa? Mantannya? Iya. Itu kenal sama bapak teman Yang atau laki-lakinya. yang laki-lakinya? Yang laki-lakinya tahu kalau itu Tahu ya. pacar saya. Sama bapak hubungannya apa, teman? Sebenarnya kalau dibilang teman bukan juga, tapi tahu. Kenal? Iya, tapi tahu siapa saya. Saya tahu dia juga. Gitu. Oke. Makanya saya sangat kesal gitu. Dan santet itu kena langsung ke dia? Kena. Apa yang terjadi? Saya mau nyantet. Mohon maaf. Oke. Jadi dia nggak bisa kemana-mana. Lalu? Sampai kurang lebih, ya itu mungkin kan
agak sedikit lama, saya agak lupa, kurang lebih hampir setahunan sampai dia meninggal. Hah? Meninggal. Tahunan seperti itu terus? Iya. Sampai meninggal? Serem banget ya. Tapi Mak, boleh tanya? Silakan. Tapi maaf ya Pak, waktu Bapak ke orang pinter itu, Bapak nggak dikasih tahu efek sananya gitu loh. Pasti kan bakal kena imbasnya ke Bapak. Apa yang kita... Kalau itu dia nggak cerita apa-apa. Kok gitu Dia ya? pokoknya kalau untuk kamu memang benar-benar dendam sama seseorang, datang ke saya. Pak Basit, waktu Bapak datang ke dukun itu Iya. untuk mengirimkan santet, dikasih tahu kalau ini sampai meninggal atau permintaan Bapak? Iya, dia nanya, ini mau dibikin sengsara seumur hidup atau meninggal? Jawaban Anda? Jawaban saya, kasih sedikit lama baru mati. Saya benar-benar gelap. Emosi ya? Emosi Ketutup saya. semuanya, nggak bisa berpikir dengan jernih. Bahkan teman-teman saya aja mau mengeksekusi tadinya. Cuman saya pikir jangan, saya nggak mau melibatkan teman-teman. Baik, Iya. waktu di dukun itu, apa ritual yang dilakukan? Saya dikasih boneka sama paku, sama minyak. Nanti ini terserah kamu, nanti mau kamu apakan nih. Cuman kalau emang pengennya seperti itu, dikasih pakunya itu dari dia, memang begitu, rada bengkok gitu dari dianya. Jadi nanti begini gitu. Saya ada bawa barangnya juga. Lalu Bapak apain tuh Paku? Ditusukkan ke boneka yang dia bikin, yang dukun itu bikin. Di bagian mana? Ya. Baik, setelah meninggal dan sekarang mantan pacar juga nggak kembali hubungannya dengan Pak Basit, apa yang dirasakan? Puas? Waktu itu saya puas. Sekarang? Mendengar dia meninggal. Setelah itu tiba-tiba saya jarak kurang lebih seminggu atau 2 minggu, saya seperti ada yang ngikutin terus. Entah itu hantu, entah itu arwah dia gentayangan, saya nggak tahu. Sering di rumah itu. Sampai saya menikah sekarang pun, sampai saya punya rumah, masih ada gitu. Ini udah lama nih ngikutin ya? Mungkin udah lama ya, udah lama. Baik. Tapi sampai sekarang hantu itu tetap masih ada gitu yang saya berharap itu Mas Roy bisa Ya, menghilangkan. gitu. Oke. Bapaknya punya anak? Belum. Udah punya anak sekarang? Belum. Belum? Baik. Oke. Pak Basit, waktu ketemu dengan sosok hantu itu, belum pernah kelihatan bentuknya? Jadi kelihatannya itu kalau masuk dalam mimpi itu jelas. Tapi kalau di saat saya normal seperti ini gitu, dia cuman bayangan di samping gitu. Bayangan di samping, kadang lewat di depan putih gitu. Kadang di samping itu kayak rambutnya gondrong. Kayak gitu. Mudah-mudahan malam hari ini Bapak bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang lagi dihadapi ya Pak ya. Amin. Harapan saya seperti itu. Ya, semua kita juga berharap yang terbaik. Kami akan ajak Bapak untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Basit, lahir di tanggal 22 Juli 1983. Memiliki sifat yang jujur dan rajin. Namun Basit juga ringan tangan dan keras kepala. Saya melihat Basit adalah orang yang tidak bisa dikecewakan. Sekali dikhianati, ia akan gelap mata dan menghabiskan nyawa musuhnya. Saya melihat perbuatan Basit dipengaruhi oleh kekuatan makhluk gaib.
Selamat malam, Roy. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Silakan Pak Basit. Pak Basit, 22 hari lahirnya dan 0783. Betul. Basit. Pak Basit ini pernah mengirimkan santet kepada suami dari mantan pacarnya karena waktu itu sakit hati, dikecewakan, ditinggal kawin. Ya. Betul. Dan mantannya itu, suami dari mantan pacarnya sudah meninggal dunia. Betul. Dengan kondisi waktu itu ya sampai meninggal. Betul. Lalu kemudian sekarang sering sekali dihantui sosok gaib yang menyeramkan, bahkan lewat mimpi juga hadir. Betul. Dan ingin terlepas dari sosok gaib yang mengganggu itu. Betul. Saya yakin sih Pak Basit bisa menangani ini. Karena kan Pak Basit juga, saya sekilas melihat Pak Basit itu punya power juga loh. Entah itu dari turunannya, atau entah itu datangnya dari, dia kayak menyembah gitu. Saya lihat ada beberapa makhluk halus menyembah di belakang Pak Basit. Kayak gini. Dan sekarang ngikutin Pak Iya, Basit? Pak Basit. Saya curiga kenapa banyak teman-teman kamu ya di belakang kamu ya? Saya nggak sadar itu, saya nggak tahu itu. Kalau ada seperti itu, mungkin itu saya dikasih amalan sama orang pintar untuk baca-baca apa gitu. Cuman terkadang saya kalau nggak baca, saya sering ngeliat-ngeliat seperti itu. Sering ngeliat-ngeliat seperti itu ya? Ngeliat-ngeliat ada yang gondrong, ada yang putih gitu, putih. Terus dalam mimpi saya, bahkan istri saya pun sering didatangi dalam mimpinya. Di teror. Istri saya juga sering nanya, kenapa seperti ini gitu. Pak Basilnya nggak mencoba menjelaskan. Gimana? Nggak pernah menjelaskan kepada istri? Saya nggak pernah cerita, itu rahasia pribadi saya. Dan hari ini cerita dengan luas dan luas berarti ini adalah satu penyesalan yang dahsyat ya untuk Pak Basit ya. Betul. Karena kamu udah menceritakan ini depan banyak khalayak ramai. Seharusnya dia dalam hati berarti dia udah capek sih. Pengen benar-benar udah lepas ya? Benar-benar lepas gitu. Tapi Roy, yang Iya. di sekelilingnya itu memang menyembah sosok baik Iya. atau ini tuh mereka teman-temannya jinnya Basit sangat-sangat menghormati. Tapi ada pertanyaan yang belum terjawab dari tadi. Sebenarnya ini tuh ada pengaruh dari leluhur gak sih? Soalnya saya ngeliat di atas kamu masih kuat dan kenceng ilmu-ilmunya itu. Itu kakek saya yang udah almarhum. Dia menyimpan kepala tombak. Kepala tombak. iya saya pernah dengar gitu tuh kalau ada keluarga yang memang punya itu bisa diwariskan terus Iya. turun-temurun. Turun-temurun. Tergantung nih Pak Basit nih kuat atau tidak biasanya untuk turun-menurun. Jadi sekarang saya tahu kalau kamu ngelakuin santet karena ya itu kan rasa sakit hati. Iya. Saya mengerti sekali. Tapi itu kesalahan fatal sih. Gitu. Kesalahan yang salah total. Karena dengan begitu Pak Basit sama aja sebenarnya sama pembunuh atau yang lain. Iya. Nggak boleh gitu sih sebenarnya Pak Basit. Walaupun umur kami mungkin juga nggak segitu banyak pengalaman tentang pernikahan atau apa, tapi saya rasa Pak Basit melakukan hal yang udah Di luar batas. Ya, di luar batas sih. Iya. Apalagi sampai meninggal. Pak Basit itu tahun 83. Iya. Tapi saya ngerasa kenapa looks older than Iya. itu ya? Setuju nggak? Iya, Mas? setuju. Iya. 83 muda. Kalau- 83 termasuk muda. Iya. Iya, Tapi udah looks like 35 umur saya. 35. Iya, terlihat masih muda, cuma perawakan nih. Itu kalau memang suka melakukan hal-hal mistis memang jadi terlihat lebih tua ya. Benar sekali. Biasanya pelamis atau pelaku mistis mereka akan kelihatan lebih tua. Soalnya
Kenapa? Karena ada teman-temannya yang makanin Energinya. jadi cepet capek juga. Dan mereka tuh seneng di tubuh Pak Basit. Satu kata juga buat Pak Basit. Pak Basit orang baik sebenarnya. Cuma salah jalan. Pak Mas Basit. Roy bisa tahu dari mana ya? Tentang apa tuh? Iya, seperti itu aslinya saya. Saya taunya berdasarkan intuisi saya dan saya dengar dari kuping saya dan saya lihat dari kepala saya. Sebenarnya memang seperti itu yang saya bilang. Ya, Roy Cuma bisa salah melihat dengan jalan. visionnya. Iya. Dan kita yang saya dan Vita mungkin nggak bisa melihat itu. Iya. Hmm, Tapi gara-gara kesalahan satu titik nih rusak susu sebelah. Jadi fatal semuanya. Fatal semuanya. ya. Padahal sebenarnya aslinya ya Pak Basit bisa nolongin orang mati-matian loh. Oh, dia punya kemampuan itu ya? Maksudnya kalau financial dan segala macam nggak ada dia adain. Kalau misalnya ada yang sakit dia kayak bisa anterin orangnya untuk ringan untuk menolong orang sih. Apakah betul Pak Basit? Betul, betul sekali. Roy, sosok yang ada di sekitar Pak Basit itu ngapain mereka? Membantu Pak Basit atau? Mereka tuh kayak nungguin gitu, nungguin si Pak Basit. Ada beberapa orang sekitar 5 yang jelas kelihatan. Seperti apa Yang bentuknya? sisanya nggak kelihatan, belum muncul banget. Gitu. Jadi berbentuk anak kecil. Terus dia juga, tapi udah kering juga sih sebenarnya dalam kondisi kering. Terus kayak gitu, kayak menyembah. Sorry, Mas Roy. Ini yang digambar ini bawaan emang dari turunannya Pak Basit atau dari yang roh jahat itu yang dia santet Kalau dari yang dukun itu? modelan kayak gini, ini dari yang dukun itu deh. Oh, Iya, jadi ada juga ya? ada. Karena dia Saking udah kecampur banyak nih, jadinya kelihatan lebih, ya banyak lagi kelihatan lebih, mukanya lebih dewasa seperti itu sih. Dan Pak Basit nih punya, aku ngerasa ya, dia punya ilmu kebal. Kayak, Dulu saya memang sempat belajar ilmu kebal. Cuman kalau kata teman saya, kamu belum sempurna. oh gitu. Karena apa? Karena saya nggak kuat waktu disuruh bertapa hanya pakai celana. Sana dalam. Nah, celana Tapi dalam itu di goa. bukan di gua, itu di belakang rumah dia yang dia memang punya beberapa jin piaraan. Tapi sudah dilakukan? Sudah saya lakukan. Karena saya melihat kekuatan Pak Basit benar-benar kayak ini ada dimensi lain nih. Pak Basit tuh punya kemampuan yang nggak bisa terluka seperti itu, kayak immortality gitu loh, kayak. Itu karena jin yang didapat, tapi dia bilang belum sempurna, padahal udah ada ya? Padahal udah ada. Iya, seperti itu. Apakah bisa dibuktikan bahwa Anda masih mempunyai kekuatan itu, Pak Basit? Di luar dari teman-teman setan yang mau ganggu kamu. Saya nggak pernah sadar kalau mereka ikut saya nggak pernah sadar. Nah, saya nggak pernah tahu karena waktu itu adik saya pernah jadi sering ngelihat seperti itu, indigo ya, mungkin pernah indigo gitu. Adik saya itu saya pernah menemukan dia sering ngomong setiap dia kerasukan, ya alhamdulillah saya bisa mengeluarkan itu jinnya. Dia mengeluarkan Bapak? Iya. Kalau Bapak Basit sendiri memasukkan arwahnya ke dalam tubuh Pak Basit bisa dong? Setiap dia kerasukan, ya alhamdulillah saya bisa mengeluarkan itu jinnya. Dia mengeluarkan Bapak? Iya. Kalau Bapak Basit sendiri memasukkan arwahnya ke dalam tubuh Pak Basit bisa dong?
Saya kalau itu mungkin saya akan coba bisa. Karena pengalaman saya bisa mengeluarkan jin yang masuk Ke dalam tubuh. ke dalam tubuh. Tapi kalau memanggil? Kalau memanggil saya sebenarnya bisa, Pernah? tapi saya masih takut karena saya dari dulu nggak mau melihat wujudnya. Pernah dilakukan? Dulu sempat hampir saya lakukan waktu saya di rumah istri kan di kampung rumahnya. Ceritanya saya itu datang ke sana, saya kan belum punya anak ya Mas. Akhirnya saya ngomong ke mertua saya bahwasanya akhirnya mertua nganjurin untuk datang ke dukun. Dukun. Saya disuruh minum bunga-bunga segala macam, taruh di dalam gelas, kemudian suruh minum. Nah, saya sendiri kan punya amalan dari orang pintar. Iya. Saya nggak mau dimasukin itu jin siapa. Akhirnya saya baca amalan saya minum. Yang terjadi perut saya langsung panas, mules, dan anehnya air urin saya Iya. itu berwarnanya putih campur kuning, tapi putihnya itu aneh. Saya baru itu melihat. Dari situ malamnya itu saya didatengin, saya tahu, saya kerasa, saya kalau ada makhluk seperti itu saya kerasa di badan. Ini makhluk datang nih, saya bilang. Makhluk seperti apa sih Pak? Dia perempuan. Waktu itu perempuan karena baunya wangi. Dia datang, saya saking keselnya saya bilang, udah muncul aja kamu, saya bilang gitu. Saya waktu itu saya takut sendiri, jujur aja saya kalau di kegelapan sendiri takut. Saya minta tolong Pak D bahasa Jawanya. Mohon maaf ini saya ada ini barusan. Iya. Mohon maaf nih. Ya, itu Ada apa? teman-temannya tadi sih belum pergi-pergi. Nah, setelah itu Ada. saya suruh keluar, saya suruh video adik ipar saya, video begitu. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar, Allah Akbar, astagfirullah ya Allah. Begitu video adik ipar saya itu HP langsung dilempar, muncul sosok putih. Begitu HP dilempar, paman saya juga kabur. Sebenarnya saya nggak takut, cuman berhubung mereka pergi, ya udah saya selesai, saya pergi juga. Itu udah hampir muncul memang, fotonya sebenarnya ada di handphone saya. Oh, oke. Itu muncul. Baik. Pak Basit, tampaknya saya mencium sesuatu yang aneh sih di sini. Itu tadi ada hubungannya, Roh? Ada hubungannya Jadi ada dengan bunyi itu. teman-temannya dia. Dan saya ngelihat itu sih, teman-temannya benar-benar mau nunjukin Iya. supaya Pak Basit percaya lagi kalau mereka ada, mereka eksis gitu. Dan sempet soalnya Pak Basit saya dengar selentingan di kuping saya, Pak Basit udah nggak pernah ngurusin hal-hal ginian lagi. Betul. Di mereka ini, teman kamu yang 5 di belakang ini bilang, kami udah telantar, Pak Basit udah tidak sayang kami lagi. Tapi masih belum bisa meninggalkan Pak Basit. Belum, itu kata dia. Tapi kamu tahu kan penyesalan, dan kamu tahu kan kamu nggak lakuin itu. Saya sangat menyesal waktu itu karena posisi saya waktu itu gelap. Saya nggak bisa kontrol waktu itu. Maksud saya sekarang saya nggak mau ngelihat hal-hal begitu lagi. Mau lepas dari dunia mistis lah ya. Iya. Saya mau lepas dari hal seperti itu. Aduh, tapi kalau dari warisan gitu bisa lepas nggak ya, Roh? Warisan leluhur tetap aja simpan dengan baik. Tapi kan ada hal-hal yang saya lihat di luar warisan leluhur gitu. Oh, yang dia panggil sendiri. Iya, Pak Basit tuh kayak magnet jadinya. Tulangnya juga kayak seperti orang yang memang bisa melihat gitu. Tapi bukan indigo ya, sixth sense. Nah, temen-temennya tadi bilang gini, kita udah lama nggak dipersembahkan sesuatu karena Pak Basit udah nggak mau lagi. Udah beberapa bulan seperti itu.
Betul? Iya. Saya udah ingin tobat. Saya nggak mau lagi urusan sama mereka sebenarnya. Selain mempunyai kemampuan itu, kamu Pak Basit juga mengkoleksi beberapa koleksi apa yang dibawa mungkin. Saya bawa boneka yang dulu untuk Menyantet Nyantet. pertama nyantet kali itu. Boleh saya lihat? Boleh. Wah, masih disimpan, Pak. Bukannya kalau pakai ilmu-ilmu gitu, kalau pakai susuk ya, biar kelihatan awet muda. Kemakan kali ya, energinya jadi layu gitu. Oh, gue lah ya. Nggak bisa. Ini wangi banget. Mati. Yang satu boneka jerami ya. Betul. Yang satu lagi itu minyak kali. Iya, minyak. Dan ini pakunya, Saya deg-degan kalau lihat ini. ini paku, dan ini jarum. Boleh saya kasih tahu caranya dulu? Boleh, boleh. Tapi ini tidak boleh dicontohkan pada pemirsa di rumah ya. Iya. Iya. Silakan, Pak. Ya, Seperti silakan. apa? Caranya Itu buat sendiri ya. ini mantranya. Nah, ini dikasih Minyak. minyak. Ini dukun yang buatin ya. Iya, Minyaknya juga dari dia. iya. Cuman ini botol udah saya ganti yang baru karena yang itu udah hancur. Kalau kamu lihat auranya seperti apa, Ray, benda-benda ini? Saya lihat aroma magis dan mistiknya kencang banget di sini. Bukan sembarang boneka. Dan ini kalau ditusuk-tusuk ke orangnya setiap hari, akumulasi dari tusukan-tusukannya itu membuat benar-benar medis. Tadinya nggak kelihatan, muntah-muntah doang, dan dicek nggak ada apa-apa. Tapi jalan 1 bulan tetap nggak kelihatan apa-apa. Tiba-tiba mengendap, tusuk lagi. Saya yakin pasti ada tumor atau gangguan medis yang benar-benar ada. Oh, makin lama makin tinggi Iya, tingkatan iya, keparahannya iya, gitu. Betul, efek bola salju. Oh. Bola salju efek gitu. Tapi boneka ini sering banget dilakukan untuk santet ya, Roy? Pasti, karena kan emang ada medianya dan harus dibentuk kayak Manusia, manusia. kayak orang. Itu cara potong gimana tusuknya? Caranya ditusuknya dari belakang. Baru saya tusukkan perlahan. Perlahan. Di saat saya mulai nusuk masuk ke sini, dia mulai kerasa. Dia mulai berasa yang sana. Iya, Si kata korban. dukunya seperti itu, Iya, mulai oke. kerasa. Memang saya sengaja perlahan sampai ini ya Aduh. seperti ini. Ih, Oh iya. Itu Oke. Ini dari dukunya memang dibikin bengkok waktu itu. Jadi makanya dia selalu bangun, nggak bisa tidur. Siapa yang mau tidurin paku begini? Seperti ini. Dan saya taruh, saya tutup kain saya. itu langsung di sana. Iya, Seperti langsung. ini. Langsung. Saya tutup. Sudah, saya taruh tempat rahasia. Gak ada yang bisa tahu. Jadi selama Bapak pasang, korbannya langsung merasakan dan selama Merasakan. disimpan terus. Terus. Sampai dia gak kuat, mati ya mati. Astagfirullah. itu kan nempel terus kan, nggak Nempel terus. dilepas-lepas. Nah, Ya gara-gara dia main ginian, justru menarik perhatian makhluk lain ya datang ke tempat si Iya. Pak Basit. Entah itu hanya sekedar berkunjung atau memang beneran nempel. Nggak heran ternyata saya lihatnya pakai darah. Iya, darahnya. Dia langsung bermain. pakai darah. Iya, soalnya ini biasanya orang-orang nggak segitunya tapi ini pakai darah ternyata. Iya. Malah ngundang makhluk-makhluk yang gaib Iya. gitu sih. Oh, yang lain juga ikutan datang ya? Iya benar. Jadi kenapa nggak dibakar aja gitu langsung? Iya, itu dibakar. Kalau bersedia Saya- kamu datang sini. Ya, mau dibakar sekalian nggak masalah karena sebenarnya saya sudah menyesal waktu itu sih. Saya puas waktu itu. Saya puas dan saya gimana sih namanya bujangan kan rasanya tuh
rasain loh, ibarat kata gitu kalau sekarang rasain. Oke. Cuman setelah itu saya dapat siraman rohani gitu dari orang pintar gini, akhirnya saya bertobat, ini tetap saya simpan gitu. Aduh. Saya sampai mikir gimana cara tobat saya gitu Mhm. untuk menebus kesalahan saya gitu. Itu menjadi beban pikiran saya sampai muka saya ya kata orang cepat tua gitu. Iya, iya. Gitu. Keluarga korbannya tahu nggak meninggal Nggak ada karena yang apa? tahu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Harus Tahu. dibakar sih ini. Bener-bener harus di stop semuanya. Mungkin Kalau nggak- mungkin tapi- kemarin-kemarin masih ngikutin kan karena disimpan terus kan. Iya. Mungkin. Dan biar nggak jadi rumah-rumah mereka nih. Gitu. Oh, yang lain pada ikut datang. Iya. Mohon maaf, saya kerasa. Apa yang dirasain, Pak? Ya, sepertinya memang ada. Gede gitu, Iya. bengkok gede. Saya nggak tahu. Pokoknya saya kalau itu saya nggak bisa ngelihat, tapi saya bisa merasa. I see. Apa, Roy, yang kamu lihat? Ada apa? Makhluk halusnya sih teman-temannya. Ketika saya ngomong bakar, langsung Kayak bereaksi. protes, Iya, bereaksi protes. kayak nggak mau dibakar. Iya. Saya mau tetap bakar. Ada wadah nggak ya? Yang itu bikin apa ya wadah? Wadah, Wadah. mangkok. Oh, besar. Iya. Baskom Baskom, I think it's good. untuk bakarnya. Bahkan itu aluminium enggak? Tapi nggak kenapa-napa nih kalau itu dibakar. Enggak di sih sini. harusnya. Harus dihabisin sekarang, harus dibuang sampahnya sekarang. Maksudnya sampah negatifnya. Mudah-mudahan yang Right. dari dukun itu nggak nyerang saya. Mudah-mudahan. Kok nyerang? Kenapa, maksudnya gimana? Saya punya firasat seperti itu kalau Enggak. dibakar. Enggak lah. Gimana, Roy? Kamu harus balik ke jalan yang pattern awal. Ke jalan yang awal banget sebelum kenal tuh dukun. Ingat-ingat memori sebelumnya. Gitu. Kalau balikin ke dukunnya lagi gitu, Pernah nggak coba balikin ke dukun? Enggak. Kenapa? Saya udah nggak pernah datang lagi ke dukun. Jadi nggak tahu masih ada atau enggak? Nggak tahu. Saya udah nggak pernah datang lagi. Kamu angkat dan kamu bakar ya. Itu minyaknya mau dibakar gak? Kalian? Minyaknya sekalian aja, Pak. Bapaknya jangan deket-deket. Jangan diacak kena tangan nanti. Takutnya lighternya. Iya. Minyaknya masukin aja, Pak. Oh, Heeh. Lempar aja ke situ. Apa ditumpahin, dibuka? Udah. Lempar black gitu loh. Dia harus teriak sesuatu, Dia, Roy. iya. Teriak dulu dong sebelum bakar. saya mau meditasi dulu mungkin Iya. supaya saya bisa nahan atau Iya. Ya, hati-hati kena tangan ya apinya ya. gue di sini aja. Takut. Ngeri kena apinya sih. Hati-hati ya. Oh. Udah semua terbakar tuh. Perasaan kau gimana? nggak tahu nih, tiba-tiba saya kok Duduk. Kenapa, Pak? nggak tahu, Apa tiba-tiba yang dirasain? berat badan saya. Apinya gede banget ya. Masih bisa dilawan, Pak. Lawan Bentar. terus. Bentak ke apinya deh. Aduh, berat. Sampai Teriak suruh sampai pergi saat teriak. ya pergi jauh-jauh lah. Iya. Pergi jauh-jauh. Bapak kuat, Bapak lawan, Bapak usir apapun ada makhluk yang di belakang, di samping selama ini mengikuti. Ya, Bapak harus bisa mengendalikan dan menguasai diri sendiri. Iya. Teriakin, Pak. Suruh pergi. Lawan, Pak. Lawan.
Istighfar. Aduh. Lawan Pak Basit. Berat. Ayat kursi Pak, baca ayat kursi. Teriakin, Pak. Teriakin, kumpulin tenaganya, energinya, satu titik, keluarin sekarang. Usir, Pak. Usir jauh-jauh. Kenapa dibakar? Siapa yang suruh bakar? Kan Pak Basit sendiri yang... Kan Bapak sendiri. Tadi ada yang nyuruh bakar. Ini Pak Basit. Siapa yang nantang saya? Nggak ada yang nantang sih. Ini- Cuma mau tolong. Kita mau nolong Bapak, Bapak Basit. Saya bilang tadi jangan dibakar. Ini bukan Pak Basit kayak. Dia ada personality, I think. Pak, Kepribadian yang sangat sulit ditebak dan ada dua kepribadian. yang punya badan ini sudah tidak mau lagi melanjutkan apapun perjanjian yang telah dibuat, Pak. Siapa yang nyuruh bakar? Itu keinginan Pak Basit. Tadi Pemilik saya badan dengar ini. disuruh. Iya, Siapa yang nyuruh bakar? keinginan yang punya badan ini. Yang punya badan udah nggak mau ada gitu-gituan lagi ya. Kamu keluar dari tubuh Pak Basit. Siapa yang paling sakti di sini? Kenapa emangnya? Lawan saya. Buat apa? Saya kasih tahu supaya Basit tahu. Biar tahu dia rasanya sakit seperti apa. Cuman saya masih dihalang-halangin. Siapa di sini yang paling sakti? Mau apa? Lawan saya. Kamu dari benda itu ya? Bukan. Itu benda adalah dari teman saya. Kenapa dibakar? Supaya yang punya badan ini lepas ikatan dengan kamu. Kamu punya ilmu? Saya nggak punya apa-apa, Pak. Don't pointing the finger at her. Mau lawan saya kamu? Kenapa kamu ikut-ikutan? Saya bertugas menjaga semua orang di sini. Dan ini Siapa tadi yang nyuruh bakar? Bapak sendiri, Pak Basit, yang punya badan. Kamu Tadi saya dengar ada yang nyuruh. Kamu harus pergi. Udah terlalu lama ikutin badan ini. Sini kamu melawan saya. Buat apa? Biar tahu siapa yang menang. Kenapa kamu di situ? saya mau di sini urusannya. Saya ingin tahu kekuatan dia, bukan kamu. Kamu pergi baik-baik. Karena sudah berapa lama saya menahan. Nahan apa? Pegang tangan saya. Jangan. Don't touch. Karena sudah berapa lama saya menahan. Nahan apa? Pegang tangan saya. Jangan. Don't touch. No. Pegang tangan saya. Jangan Bayu. Jangan Bay.
Saya minta air. Air. Pak Basit, Ya, Ini Pak Bas. tolong cuci muka dulu ini. Coba buka. Saya ingin tahu perbedaannya. Dan diminum ya airnya. Ya, betul. Boleh diminum. Tadi dia kerasukan makhluk yang memang selama ini ngikutin dia ya, Roy? Betul. Yang ngebantu dia untuk ngirim santet. Iya, betul sekali. Yang energi negatif di badan dia, di sekeliling dia itu. Makanya justru dibakar malah marah kan. Itu udah satu langkah bagus tuh. Yang di rumah ntar saya geledah kalau misalnya ada kesempatan saya melakukan investigasi untuk Pak Basit, mungkin lebih banyak lagi yang bakal saya sita atau bakar. Itu tadi udah bagus loh, udah langkah awal. Sampai makhluk halusnya nanya siapa yang suruh bakar gitu. Tadi sih Vita emang ada omongan sih, cuma takut juga. Iya. Takut nyerang. Apa? Kenapa? Hah? Ya nggak apa, takut nyerang. Tadi kan Vita juga ada. Bakar aja gitu ya. Nggak, it's okay. Kamu tadi bilang bakar tadi sama. Tapi emang harus dibakar kan, Memang, untuk memang benar-benar harus bisa dong. pergi. Oke. Dan ini kan buat dia, bukan buat kita semua. Udah lebih tenang tampaknya dia. Sekarang udah lebih tenang, Pak. iya. Saya masih lemas. Ya udah nggak apa-apa. Diminum aja airnya, Pak. Boleh saya minum? Silakan, Pak. Bapak, itu Itu apa, darah? tangannya. Tangannya. lihat. Hah? Hah? Darah atau? Iya, Aduh. nggak tahu. Hah? Ambil tisu dong. Dia nggak nyadar nih. Nggak terasa tadi. Thank you. Di dap gitu ya. Terus Tempelin di gini. tempelin terus dalam satu titik. Biar dia nggak ngocor. Hmm. Itu. Sakit Sobek badan, gitu. Pak. Lemas, Pak. Lemas. Tapi gimana perasaannya? Sekarang udah perasaan kayak santai, rileks. Gitu. Lebih. Setelah minum tadi, sebelum minum masih kayak nggak bisa napas. Sesak berat gitu. Sesak. Tapi sekarang lebih lega. Ya, enggak. Tapi tetap masih lemes. Ya Lemas. masih sedikit lemas. Nah, Gak apa-apa istirahat aja Pak Basti, nanti malam, lebih malam lagi istirahat lagi yang banyak ya. Ini makhluk-makhluk lainnya yang Yang tadi negatif. ada 5 hilang, tadi kemana temennya? Oh, yang 5 yang di sekeliling dia itu udah pergi. Iya, pas saya situ udah nggak ada lagi. Terus dia ke depannya gimana? Ray? Apa yang harus dia lakuin? Kedepannya ya, Supaya benar-benar bisa lepas dari sosok yang sering menghantuinya itu. sebenarnya Pak Basit tuh baik, udah cukup baik, jadi nggak usah disuruh berbuat baik. Tapi yang jadi masalah adalah Pak Basit sama religinya itu Kurang dekat. kurang dekat sama yang di atas, seperti itu sih. Oh, dari sisi spiritual. Iya, mungkin kita nggak bisa nilai sampai seberapa dalam si iman seseorang, itu kan hanya kamu Iya. dan Tuhan Iya. yang tahu. memang Tapi betul. Saya kurang ke itu gitu. kurang untuk Doa-doa. pendekatan ke yang kuasa. Kurang. Dengan pendekatan itu akan membuat dia terlindungi juga. Pastinya, Iya. pasti. Pasti. Ini kesempatan baik sih, Pak. Dilawan aja sama Bapak. Sholat 5 waktu. Baca ayat kursi. Yasin. Iya. Ya. Oke. Insya Allah. Bapak, mudah-mudahan setelah dari sini Ya. akan semakin yakin dengan apa yang dilakukan,
Bapak yakin untuk berjalan di tempat yang benar, ya yang udah manusia nggak ada yang sempurna Pak. Kita semua pernah salah, Bapak juga pernah salah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menyesali dan tidak mengulangi. Ada lagi yang disampaikan, Roy? Enggak sih, saya cukup respect juga terhadap Pak Basit yang udah mau mulai berubah. Kalau ada lagi modelan masuk lagi yang enggak, kamu bentak aja. Iya, dilawan justru. Dilawan dong, dilawan dan dibentak. Bapak lawan, ambil air wudhu, tiap hari baca Yasin 3 kali balik. Kalau Intinya- Bapak kuat, biasanya itu berat, tapi Bapak harus lawan. Mendekatkan diri dengan ibadah Iya. ya. Ibadah. Baik. Pak Basit, kami harap yang terbaik buat Bapak. Ya. Mudah-mudahan Bapak juga bisa sudah mengatasi sakit hatinya dan kedepannya akan lebih bahagia kehidupannya. Amin. Amin. Bapak boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Terima kasih. Makasih ya. Silakan. Dendam hanyalah pemuas nafsu angkara yang berasal dari kegelapan hati. Jika Anda tunduk dan mengikuti, maka jiwa Anda akan terperosok ke dalam lubang kegelapan yang tak bertepi. Berikut ini akan hadir seorang pria yang memiliki ilmu supranatural. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dali. Selamat malam. Malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Pekerjaan saya nganggur. Apa aktivitas Anda sehari-hari saat ini? Belum punya. Oke, baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami, Mas? Dulu Boleh lebih keras? saya pernah liburan ke Oke. di sana ada 1 bulan. Saya nyasar di sana. Udah itu saya tinggal bersama kakek. Baik. Lalu? Nanti saya di sana diurus dan dirawat sama kakek yang berusia 70 tahun. Dan pas itu kakek itu meninggal. Apa Mas? Kakeknya meninggal saat itu, saat Iya. lagi di sana. Iya. Lalu? Pas itu saya kuburkanlah kakek itu. Hah? Saya kuburkanlah kakek itu Oke. di belakang rumahnya. Meninggalnya kenapa ya? Sakit. Iya. Kakeknya. Iya. Anda kubur sendiri. Iya. Kakek itu nggak ada keluarganya. Tidak ada. Lalu setelah itu? Setelah itu saya mendapatkan bisikan. Nama bisikan yang seperti aneh-aneh. Apa? Yang tidak percaya omongan orang lain. Apa yang dibisikin? Seperti omongan roh-roh yang omongan jahat. Terus tidak percaya omongan orang lain. Selalu perbuatan jahat kepada orang. Jadi Anda selalu mendapat bisikan untuk tidak pernah percaya dengan omongan orang lain. Lalu Anda dapat bisikan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Iya. Seperti? Membuat kejahatan. Maksudnya Termasuk apa keluarga saya sendiri. Diapain keluarganya? Seperti dia nasihati saya, tapi saya tidak pernah mengikuti omongannya. Dan saya membantah. Jadi Anda selalu melawan keluarga sendiri. Jadi bisikan-bisikan itu membuat Anda tidak mendengarkan apa kata keluarga gitu ya? Iya. Oh, oke. Dan akhir pun saya diusir sama keluarga sendiri. Dan satu kampung pun membenci saya.
Karena apa? Anda berbuat kejahatan di kampung. Karena itulah bisikan. Apa yang Anda lakukan? Dilakukan seperti, Merampok? iya. Terus seperti memukulin anak-anak. Mukulin anak-anak. Mukulin anak-anak. Anak-anak kecil? Iya, Sampai ada korban jiwa. ada. Nah, pas itu saya pulang ke saya cerita di sana ke tempat rumah kakek itu. Hah? Rumah kakek itu pun tidak ada dan saya bertanya sama orang-orang di sana. Rumahnya udah nggak ada. Tidak, Tapi makam kuburan Ada. kakek itu masih ada. masih ada. Lalu apa yang Anda lakukan? Saya di situ dapat dengaran dari warga Hah? karena kakek itu dukun. Iya. Oke. Dan pengikut mbah itu mengikutin saya. Dan itulah akibatnya. Jadi Anda pernah tinggal di rumah seorang dukun. Iya, Saat beliau meninggal, iya. pengikut-pengikutnya jadi mengikuti Anda. Iya, Yang selalu ngasih bisikan-bisikan untuk Goib. berbuat tidak baik. iya. Bisikan Betul itu. goib ya. Iya, goib, bisikan goib. Baik. Lalu kemudian apa yang membuat Anda datang ke Menembus Mata Batin? Sebetulnya saya pengen tobat. Pengen lepas dari yang mengikuti Yang itu. mengikutin saya. Karena saya udah benci sama yang mengikutin saya itu. Kenapa? Benci kenapa? Karena saya selalu dibenci sama orang-orang yang saya baru kenal pun termasuk keluarga saya sendiri. Jadi Anda kehilangan keluarga. Kehilangan segala-galanya dan kehilangan semuanya. Baik. Anda bisa merasakan kehadiran mereka, pengikut-pengikut ini. Merasa Sekarang ada? ada. Ada banyak atau satu? Lebih dari satu atau hanya satu? Lebih Lebih dari satu. Anda akan kami ajak langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dali mendiami rumah bernomor 59. Terlahir di tanggal 16 Januari 1998. Sosok yang sangat aktif dan suka berkelana. Namun hatinya terlihat muram dan sangat mudah tersinggung. Saya melihat ada sosok gaib yang sangat ia percaya, sehingga membuat Dali tak percaya pada ucapan orang lain. Dali selalu mengikuti bisikan-bisikan yang aneh dan sesat sebagai penyelamat hidupnya. Tetapi bisikan itu justru menjauhkan Dali dari kasih sayang orang-orang di sekitarnya. Saya sungguh kasihan dengan Dali, tapi saya melihat kakek-kakek bermata merah mendiami tubuh Dali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Baiklah, Dali, tanggal lahirnya 16 bulannya Januari tahun 98. Nomor rumah 59. Iya, betul. Dali merasa diikuti sosok gaib. Sosok gaib ini mengikuti dari seorang dukun yang waktu itu pernah didatangi, tapi dukun itu sudah meninggal. Iya, betul. Tapi pengikut si dukun malah mengikuti Anda Iya, dan sering mendapatkan bisikan gaib ya. iya, betul. Bisikan gaibnya di sini agak-agak menyesatkan ya. Saya juga mencium hawa aroma yang khas berbentuk binatang. Apakah itu betul? Iya, betul itu. Saya mencium, indera penciuman saya nggak mungkin salah kalau saya merasa ada piaraan.
ada piaraan. Oh, Ini binatang ini yang dari dukun itu, Roy, atau makhluk lain? dari makhluk lain. Tapi pada dasarnya Dali ya, itu si Dali ini suka berkunjung ke tempat-tempat supernatural dan petualangan gitu intinya sih gitu. Iya, makanya dia ya begitu ada sesuatu langsung cari pedalaman. Iya, Gitu. itu loh tipenya Mas Dali. Tapi entah kenapa ya, tiba-tiba nantinya Mas Dali ini jadi kayak bumerang buat kamu. Bumerang efek. Iya. Mas Dahlia jadi nggak punya teman soalnya. Soalnya jadi nggak punya teman. Kehilangan keluarga, kehilangan semuanya. Oh, oke. Saya mau juga nih Mas Dali juga ingat bahwa yang kamu lakukan di usia kamu yang sekarang, ya mudah-mudahan jadi memori yang indah sebelum terlambat. Seperti itu sih. Dan saya ngerasa Mas Dali kosong pikirannya. Kenapa, Mas? Merasakan bisikan-bisikan itu lagi? Iya, ada. Bisikan ini selalu mengajak Dali untuk berbuat kejahatan, Roy. Berbuat hal yang tidak baik. Dan bisikan itu selalu diikuti. Selalu diikuti. Iya. Oke. Saya merasakan ada kehadiran satu makhluk astral di sini. Tapi dia sembunyi di balik penonton saya. Hah? Kamu bisa lihat gak Mas Dali? Yang mana? Iya, dia ada. Baik. Dia hadir di sini. Yang binatang itu, Roy? Bukan, lain lagi. Lain lagi. Hah? Dia temennya dikit, tapi banyak temennya yang tanda kutip. Iya. Temennya di kehidupan nyata tidak banyak, tapi teman goibnya yang lebih banyak. Seperti itu. Kamu tunjuk random deh. Pasti memang mereka ada satu mustika atau tuh, lihat, diputar terus sih kamu. Di sebelah mana, Mas? Ada di belakang. Yang kamu lihat di Lihat sebelah deh. mana? Yang Anda lihat sebelah mana? Kita ke situ yuk. Maka kamu merasakan sesuatu di bagian sini atau seperti apa? Dia ada di belakang. Belakang situ kah? Iya. Boleh saya ambil barangnya? Oh boleh. Belakang. Saya malas nih. I got feeling yang saya perasaan saya nggak enak dan saya tidak suka bau ini karena saya tahu ini bau apa. Apa ya? Apa, Roy? Coach, Sebelum dia buka. kecoa kah? Hah? Kecoa. Tuh. Itu kok. Bisikan-bisikan itu lagi nih kayaknya. Tapi yang satu lagi di belakang penonton tuh dia juga tutup kuping. Copot tuh di mana? Copot. Tikus. Baunya kayak kecoa ya. Ini tikus ini biasanya buat apa? Diapain? Jangan. Jangan.
Ular. Iya. Kalian ngapain di sini? Kami coba membantu pemilik badan ini untuk bisa lepas dari semua makhluk gaib yang mengikutinya seperti kamu. Aku tidak mau. Mati loh. Aku mau di badan ini. Tapi si pemilik badan ini sudah nggak mau lagi. Tidak bisa karena aku suka sama dia. Hah? Kau mau apa? Dari pemilik badan ini mau apa? Karena aku sudah betah di badan ini. Apa yang bikin kamu betah? Karena dia sudah mengurus kakek gua. Wah. Is it good idea when I release the another? Well, I guess so. Nanti harus dilepasi, tapi ini dulu kali ya. Biar dia lepas itu ini bisa. Saya mau ada korban lagi dalam bentuk binatang. Woi, lihat saya. Ini kakeknya nih yang umur 70 Kamu mau tahun apa? cerita nih. Saya ingin nanya, apa sih yang kamu suka dari Dali? Kok ikut mulu? Kenapa? Tidak penting. Apalagi nih yang mau dikeluarin? Jimat-jimat nih. Dali sudah mengurus kakek kamu. Sudah dimakamkan, sudah meninggal. Kamu harusnya bisa menghargai apa yang diusahakan oleh Dali. Betul. Karena kakek itu adalah saya. Saya karena butuh teman. Kalian aku minta bubar. Bubar semua yang di sini. Penonton. Semuanya. Kalian semua manusia. Lihat dia ya. Dia kayak pura-pura udah lepas saya padahal. Kamu bakal bisa ngapa-ngapain? Saya bacain mantra di chatnya. Ayo bangun mas. Sini. Kita air putih. Itu kenapa tuh? Hah? Itu ngomong-ngomong sendiri. Yang mana? Itu tadi dia ngomong sendiri, Mas Roy. Oh ya? Which one? Ini yang ini nih. Yang ngomong sendiri yang mana? Yang bawah? Itu yang goyang-goyang kakinya. Yang mana? Yang gendut? Heeh. Oke. Tadi ngomong-ngomong sendiri nggak jelas, nggak tahu ngomong apa. Oke. Semoga tidak dimurkai siapapun. Mas Dali, Pindah takutnya? Enggak ya? Enggak. Mas Dali, sekarang apa yang dirasain? Yang terasa ini sekarang lemes. Iya, pasti capek. Karena kamu tahu nggak tadi kamu ngapain? Tidak. Kamu bikin kita jadi panik juga dan kita harus tundukin iblis yang ada di diri Dali. Dan itu nggak mudah sih. Saya pakai cat mantra. Tampaknya di sini masih belum. Oh my god, itu Sepertinya kayak Iya. yang mengganjal kuping saya nggak ada ya. Apa tadinya? Sepertinya kayak udah
plong gitu ya. Tadinya rasanya ada yang mengganjal Yang tadi gitu kupingnya. pas awal itu kayaknya ada yang ganjal gitu ya. Sekarang? Sekarang kayak udah kayak plong. Plong tuh maksudnya sepenuhnya udah kayak ibaratnya udah nyaman, nggak ada bisikan apa gitu. sih. Iya. Yakin? Iya. Di belakangnya masih terasa ada yang ikutin atau... Nggak ada lagi. Kayaknya sepertinya udah Udah nggak ada ya. Saya lihat sih udah nggak ada. Dia bener-bener pergi, Roy. Emang kayak gitu ya, emang harus dimasukin, datengin, sampai bener-bener mau pergi. Bentar ya. Udah. Lebih tenang nggak? iya, kayaknya sepertinya lebih tenang ya. Yang ini jangan dihapus dulu yang belakang. Yang ini nanti kamu hapus mandi deh. Ini Oke, buat oke. dia, supaya... Dia keluar masuk rohnya ternyata dari lehernya dia. Oh, dari titik yang sini. Titik yang situ. Dan ini akan nutup. Nutup. Dan saya mau nanti kamu mandi yang bersih, bagus-bagus. Berdoa juga, jangan makan makanan gituan. Karena kasihan. Terus lubang yang tadi aku disuruh, aku dengar kira-kira seminggu nggak hilangin ini. Bagian situ. Dibiarin aja di Biarin bagian aja. sini. Terus juga lama-lama hilang kok itu. Iya, iya, iya. Kayak di pagerin, Seal, disegel gitu. disegel ya, disegel. Kamu udah sadar sih, aku rasa udah nggak apa-apa, udah aman juga. Udah terasa lebih tenang tapi dia. Udah, sisa capeknya doang. Ah, itu ada air, boleh diminum. Sudah. Minum lagi aja, Mas. Masih capek, Mas Dali. Masih lemas banget. Masih ada yang belum keluar di sini. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Teror-teror makhluk halusnya masih ada lagi. Bisikan gaib. Dengerin deh. Di kuping kamu Kok udah keluar lagi? Iya. ada Udah celah. dikunci. Mau Bayu? Udah kunci. Nggak seret mungkin. Kamu denger apa sekarang bisikan gaibnya? Kenapa, Bay? Aduh. Aduh. Ampun, Mbak, ampun. Oh. Udah, minum itu deh. Air putih. Bentar. Jadi, gitu. Rasa sakit sekali pinggang. Oh. Itu kenapa, Roy? Iya, efek dari saya seal. Oh, dia kayak nggak bisa. Kayak mau masuk tuh tidak bisa. Nah, manipulasi. Kayak masuk lagi. Masuk lagi. Bisikan gaib. Nah, manipulasi. Kayak masuk lagi. Masuk lagi. Bisikan gaib. Sebenarnya apa sih mau kamu di badan ini? Kamu apa, Kandali? Saya niatnya bantu. Saya tidak mau. Dali pergi dari saya. I need lo. Aku Mau perlu apa? Sini. sebentar ya. Apa yang kalian mau di sini?
Kami yang nanya, kamu mau apa kesini? Justru saya yang bertanya, kalian mau apa sama Dali? Mau apa? Mau Dali bebas dari setan murahan kayak kamu. Kami mau pemilik badan ini terbebas. Lepas dari semua makhluk-makhluk gaib seperti kamu. Tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena tubuh Dali udah milik saya. Sini ada lonceng nggak? Ini beda lagi ya sama yang tadi. Kayaknya beda deh. Cara ngomongnya juga beda. Ini kayak nenek-nenek. Kenapa kamu liatin bintang malam saya? Kalian pergi semua. Enggak, saya nggak mau. Pergi. Enggak. Kenapa? Kamu yang harusnya pergi. Iya. Pergi. Pergi semua dari sini. Enggak. Atau saya panggil teman saya semua di sini. Panggil aja. Panggil teman kamu sebanyak-banyaknya. Ya! Pergi semua. Ya! Aki, Eyang, Kenapa? semuanya tunggu di kolom light deh. Ya, semuanya tunggu di ruang mediumisasi. Semuanya. Bayu awas. Cepetan, semuanya sekarang. Di ruang mediumisasi, ya. Pergi! Kamu pergi juga. Enggak. Pergi. Semuanya pergi. Kenapa? Takut kan? Aki, ini Aki, kita udah ngikutin semua maunya. Itu udah nggak ada. Lihat, Kalian pergi. Enggak. nggak Kami semuanya tuan bisa diikutin. Kenapa? Karena di ruangan ini sudah penuh teman saya semua. Pergi. Enggak. Baik, careful. Siapa? Pergi. Pergi. Saya pakai kekuatan saya untuk bakar. Tidak bakal bisa. Siap. Coba panas. Udah lepas dia. Belum. Aki, masih di situ. Dali. Mas, Dia datang dan pergi gitu loh. Emang banyak banget ya. Ini sakit nih, dia pasti gak enak banget badannya. Saya panggil lagi Siti Jasmia. Bantuin saya lagi, Siti Jasmia. Bantuin. Siti Jasmia. Kamu mau stop dulu nggak? Kalau kamu nggak mau stop, saya akan membuat kamu setiap hari kayak gini. Saya akan meneror hidup kamu. masuk lagi. Beda lagi nih.
Kalian semua tidak bakal bisa pergi. Pergi semua, pergi. Cepat mau di mana? Itu kenapa? Kucing. Hah? Kok semuanya? Fit, Bayu. Roy, Mama. semuanya kenapa, Roy? Si Rovan. Teman-temannya masuk ke sini semua. Teman-temannya masuk sini semua ya. Satu aja kita kayak gitu gimana, kalau sebanyak ini gimana cara ngilanginnya? Saya minta air biasa. Air putih biasa? Iya. Air perlu apa lagi? Iya, Air aja? Air aja. Fit, jangan kemana-mana, Fit. Kamu fokus ya? Keluar semua dari badan. Itu yang ujung kayaknya itu ya. Di sana ya. Dia masuk lagi. Roy, partisipan kita Kabur. apa saya kesana? Saya ini akan segera kembali seperti normal dan saya jamin karena saya berdoa mereka akan tenang. Tapi saya akan kembali ke tempat saya untuk partisipan saya. Cepet. Mas Dali. Iya. Silakan bangun Mas Dali. Lama sekali. Bob. Sini, Mas. Sini. Ini udah habis nih. Bro, lihat penonton, bro. Terus dicek. Saya lihat makhluk halusnya udah pergi satu persatu nih. Tinggal saya capeknya dong. Capek banget saya. Luar biasa. Banyak. Itu penonton gimana ya? Udah. Tadi sih kita lihat yang di paling ujung sini itu dia bicara-bicara sendiri, nggak ngerti deh. Terus matanya ngelirik-ngelirik nggak jelas gitu loh. Kayak apa? Kayak ada dendam. Sinis gitu. Oke, saya ngerasa kan dari awal ada sesuatu di penonton kita kan ya. Feeling saya untuk mencabut salah satu penonton, bukan? Dari awal. Iya, betul.
Kamu ingatkan tadi. Kau ngelihat ada sesuatu yang ada di barisan penonton. Betul. Makanya kayak gitu. Itu yang aku lihat menyerupai. Gitu. Tapi ya sudah, ini sudah tertangani dengan baik ya. Jadi saya pesannya buat Mas Dali, kita ini aja apa namanya, ibadahnya yang rajin ya. Iya. Saya tahu kamu penampilannya doang begini, tapi sebenarnya dalam hatinya juga ada sisi baiknya. Iya. Itu sih. Saya pengen nanya terakhir, goal kamu tahun 2018 ini, 2019 yang akan datang apa? Yang datang. Apa rencananya? Nggak ada. Belum ada. Saya juga mohon satu hal lagi, cintailah hewan apapun bentuknya gitu, yang berhubungan dengan mamalia seperti ini gitu kan. Kasian kalau dimakan putus. Selama ini mungkin dia nggak pernah nyadar apa yang dia lakuin. Ada bisikan-bisikan aneh yang selalu ngikutin dan ternyata banyak banget penonton kita Banyak tadi sampai banget. kerasukan. Iya, Tapi bener. sekarang gimana? Udah sembuh semua udah baik-baik aja semuanya. Udah baik-baik aja Roy. Udah aman sih harusnya. Dan Lydia juga udah pergi Udah pergi. Jangan khawatir ya Mas Deli. Terus berkarya. Kamu tuh jiwa artnya sebenarnya tinggi loh. Artistik banget sebenarnya kalau saya terawang. Tapi nggak kelihatan aja. Tenggelam. Roy itu punya kemampuan bisa ngelihat sebenarnya kamu punya potensi apa yang harus digali dan harus dijalanin. Ada yang kadang-kadang partisipan diajak untuk bisnis kuliner ini itu. Nah, Roy ngelihat kamu tuh punya bakat yang luar biasa di bidang seni. Iya. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa buat Betul dia. sekali. Apakah emang pernah tercemplung di dunia seni, art ataupun Art. Pernah. sebagai apa? Banyak macam. Lagi. Iya. Iya maka itu kamu tuh jiwa seninya sebenarnya ada. Nanti dicobain macem-macem Iya. seninya. Gitu. Ini kembali diasah kesempatan. Tadi makanya Roy tanya, kamu punya rencana apa tahun depan? Karena ini adalah awal untuk memulai sesuatu yang baru. Ada. Iya kan? Rencana itu bisa diwujudkan mulai sekarang. Bisa. Saya yakin pasti bisa lah. Bikin theater of mind, teater yang ada di pikiran kamu, dan percaya itu terjadi. Dan sambil ngelakonin theater of mind gitu tuh benar-benar kita tuh percaya kita ngelakonin satu role peran di kepala kamu aja. Itu yang sering saya lakukan loh. Setiap saya malam-malam bikin theater of mind. Jadi gak diganggu hantu terus menerus, ada hawa magis gitu. Kita harus lebih alihin, distract. Yang paling seru untuk bikin itu sih theater of mind. Gue mau gini. Oh perasaannya kayak gini, suara tepuk tangannya gini. Oh kayak gitu. Jadi bayangkan kesuksesan Ya. yang bisa kamu dapetin. Yang bisa kamu dapet. Yang bisa kamu raih nih. Udah kamu bisa bayangin dari sekarang. Iya. Bagaimana caranya untuk menuju ke sana, bisa kamu susun tuh. Langkahnya apa yang harus diambil. Mudah-mudahan setelah dari sini, Mas Dali punya kehidupan yang jauh lebih baik. Dan terbebas dari hal-hal mistis. Ya. Jangan dikit-dikit langsung cari dukun, dikit-dikit ada masalah, langsung dengerin bisik-bisikan gaib, ritual. Akhirnya malah nggak bisa pikir dengan logika. Ada yang mau disampaikan, Roy? Gak ada. Terakhir, Saya rasa cukup sih. Asal dia bisa denger 1-2 patah kata dari saya. Aku rasa cukup. Kalau kebanyakan dia nanti bingung ya, sih. Vita, Ya udah, kamu baik-baik aja tapi. baik. Ya, Banyak ibadah aja ya. banyakin ibadah. Bikin sesuatu karya-karya gila, karya-karya besar gitu. Ya. Mahakarya. Oke, Mas Dali. Oke. Lihat tuh penonton, udah nggak ada semua.
Ya udahlah, nggak apa-apa. Anda boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Terima kasih ya, Mas. Terima kasih. Penderitaan bukanlah hukuman bagi seseorang, tetapi dia adalah akibat dari perbuatan dan kecerobohan. Pemirsa, dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Basit dan Dali. Basit melakukan santet dengan media sebuah boneka. Sudah lama dilakukan, tapi ternyata makhluk gaib yang pernah membantunya masih mengikuti. Tapi setelah malam ini dilakukan cleansing dan dia sudah jauh lebih bersih dari sebelumnya. Sementara Dali tanpa sengaja ada makhluk-makhluk gaib yang mengikuti dia ya Roy. Dan cukup banyak selama ini memberikan bisikan-bisikan yang tidak benar. Gimana tanggapan kamu? Yang sangat mengerikan sih sebenarnya Dali ya, karena kan usianya juga masih muda, harusnya dia punya karya-karya besar. Dia belum tahu apa di jalannya dia yang mana. Jadinya dia jalannya di supernatural ya. Kayak berkunjung kemana-mana tuh udah expert bagi dia. Iya itu dia ya, kalau nggak punya tujuan, kalau kita nggak tahu goalnya apa, jadi akhirnya malah nggak karu-karuan ke supernatural. Iya, kalau Basit saya tidak melihat adanya apa ya. Basit ya sama aja sih menurut saya. Basit Iya sama-sama pelaku mistis ya. iya. Tapi kalau kita lihat kayak lebih serem yang ini ya. Siapa Dali? Dali. Dari Kenapa, tatapan Fit? nggak apa-apa. Kayak beda aja gitu sama si Pak Basit. Iya Pak Basit. Tapi Pak Basit bener ya, setiap yang melakukan hal mistis wajahnya tuh jadi jauh lebih tua dari umurnya ya. Jadi kayak layu, tersedot gitu energinya. Karena yang ikut kan banyak ya. Jadinya kesedot. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua ya, dari ceritanya Basit dan juga Dali. Vitalia Sesa, terima kasih banyak. Ya, sama-sama sudah Bayu. hadir malam hari ini. Sukses untuk semua karir dan rencananya. Amin. Sukses juga buat Bayu. Sukses Iya. juga buat Mas Roy. Terima kasih. Untuk menembus Roy mata batin. Kiyoshi, Thank you. terima kasih banyak penjelasan dan pencerahan malam hari ini. Thank you. Pemirsa, memiliki impian tidak akan pernah terwujud hingga Anda memiliki keberanian untuk menyeberangi lautan dan kehilangan pandangan akan daratan. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, menembus mata batin.